Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, now let's start again. Kali ini kita akan membahas tentang materi present perfect tense. Have nice watching. Oke, kita bahas materi kita present perfect tense. Present perfect tense biasanya kita membahas rumus, kemudian buat kalimat. Sekarang kita balik function dulu, kita bicarakan fungsinya dulu. Setelah itu baru kita belajar membuat kalimatnya. Oke, perhatikan. Di sini ada beberapa function, saya bahas 5 saja. Fungsi yang pertama, kenapa kita menggunakan present perfect tense? Fungsi yang pertama, bentuk waktu ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau. Waktu yang telah lewat, tanpa peduli kapan tepatnya terjadi. Kita tidak tahu waktunya kapan. Hanya yang penting waktu lampau saja. Contoh, I have read this book. Saya telah membaca buku ini. Kita tidak tahu membaca bukunya kapan, apa kemarin atau bulan lalu atau entah kapan. Yang penting saya telah membaca buku ini. Oke. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi atau tindakan terjadi berulang-ulang di waktu lampau. Jadi intinya bentuk ini untuk waktu lampau. Berulang kali. Example, she has called you 3 times. Dia telah menghubungimu 3 kali. Dia telah menghubungimu berulang-ulang selama 3 kali. Ya, tentunya di waktu lampau. Kejadian menghubungi itu telah selesai dilakukan. The third, yang ketiga, untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulainya pada masa lampau, kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Dan kegiatan itu masih terus berlangsung sampai sekarang atau belum selesai. Contohnya, I have lived in Indramayu for 10 years. Saya telah tinggal di Indramayu selama 10 tahun. Misalnya sekarang tahun 2020. Berarti 10 tahun yang lalu ya, itu saya sudah tinggal di Indramayu. Misal dari tahun 2010 sampai 2020. Dari tahun 2010 saya tinggal di Indramayu, dan sampai sekarang pun tahun 2020 saya masih tinggal di Indramayu. Jadi I have lived in Indramayu for 10 years. Saya telah tinggal di Indramayu selama 10 tahun. Kemudian fungsi yang keempat, the fourth, untuk membicarakan kejadian yang terjadi belum lama ini. Kejadian atau event yang terjadi belum lama ini, barusan ya. Contoh, you have visited my village recently. Kamu telah mengunjungi desaku akhir-akhir ini, baru-baru ini. Kejadiannya belum lama ini. The fifth, untuk membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Baru saja. Sekian detik yang lalu atau sekian menit yang lalu. Example, the rain has just stopped. Hujan baru saja berhenti. Atau I have sent you a letter. Aku baru saja mengirimmu sebuah surat. Baru saja. Misalnya kita ketik surat, kemudian dikirim saja lewat SMS atau lewat PA. Ini baru saja terjadi. Oke, ini tentang fungsinya ya. Kemudian kita berikutnya bahas tentang pembuatan kalimat. Bagaimana rumusnya dan cara pembuatan kalimatnya. Oke, sekarang kita membahas tentang bagaimana pembentukan atau membuat kalimat bentuk present perfect tense. Kalau tadi kita jelaskan bagaimana fungsinya, ini tentang pembuatannya. Present perfect tense dibuat dengan rumus subject plus have atau has plus verb 3. Tentunya ini dibagi menjadi 2. Have untuk subjek yaitu I, you, we, they. Sedangkan has digunakan untuk subjek apabila subjeknya yaitu he, she, it. Jadi kalau misalnya I pakainya have, sedangkan kalau she pakainya has. Misalnya saya telah makan, I have eaten. Tapi kalau dia telah makan, she has eaten. Dan perlu dipahami, semua kata kerja yang digunakan dalam bentuk perfect, yaitu kata kerja adalah bentuk ketiga, verb 3. Dan perfect biasanya diawali dengan auxiliary, kata kebantunya lah
have, has, atau kalau bentuk past itu ada pakainya adalah had. Setelah kata have, has, atau had diikuti kata kerjanya pasti bentuk ketiga atau verb 3. Apapun kalimatnya, oke? Kita langsung substitusikan. Contoh yang pertama, you have read the book. Di sini saya bacanya read. Ini karena membaca bentuk pertama, kedua, dan ketiganya sama saja. Ini verb 1, verb 2, verb 3 sama. Read, read, read dibacanya. Ya. Jadi ini bentuk ketiga. Kalau bentuk pertama kita bacanya lah read. You have read the book. Kamu telah membaca sebuah buku. Menjadi kalimat negatif, you have not read the book. Have not juga bisa disingkat menjadi haven't. Jadi kita di sini saja. Di sini. Have not bisa disingkat menjadi haven't. Ya. Menjadi kalimat tanya, have you read the book? Sudahkah kamu membaca sebuah buku? Atau apakah kamu sudah membaca sebuah buku? Kalau jawab yes, yes I have, atau no I haven't. Ya, saya sudah, atau tidak, saya belum. Contoh yang lain yang menggunakan has, yaitu apabila subjeknya he, she, it. She has visited my house. Apabila untuk yang berakhiran ed, apabila kata kerjanya berakhiran huruf t, maka dibacanya it ed-nya. Jadi visited bukan visited ya. Visited. She has visited my house. Dia telah mengunjungi rumahku. Menjadi kalimat negatifnya tinggal tambahkan not saja. She has not visited my house. Has not disingkat menjadi hasn't. Menjadi kalimat tanya tinggal dibalik. She has menjadi has she. Jadi has she visited my house? Apakah dia telah mengunjungi rumahku? Jawab yes she has atau no she hasn't. Oke, that's our material. Our material, jangan lupa setelah melihat video saya untuk subscribe video saya dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.